نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر الأخوات أعزني الله وإياكن جميعا Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pujian dan dengan nikmat dan karunia-Nya menjadi maksimal amal soleh yang harus kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini insyaallah. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada siapapun yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Akhwatu fillah azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Kita ketahui bersama bahwasanya hari ini adalah hari kedua atau tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah, merupakan waktu yang mulia, dari hari yang mulia, dari bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan dari 4 bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah memilih 4 bulan yang Allah namakan dengan bulan haram, yaitu bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amal soleh seseorang, pahala dan ganjarannya, serta bulan di mana Allah mewanti-wanti kita semuanya agar tidak berbuat zalim, agar kita benar-benar menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya adalah menyakiti diri kita sendiri, menzalimi diri kita sendiri. Karena seberapa kecil kezaliman yang kita lakukan akan menjadikan kegelapan nanti di hari kiamat. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan di hari kiamat disebabkan oleh kezaliman yang kita lakukan di dunia, seberapa kecil pun kezaliman tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan bulan haram, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan haram ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya, atau mungkin panjenengan lebih familiar dengan bulan-bulan Jawa dengan sebutan Selo, Besar, Suro, Recep. Ya, Selo kalih Suro niki biasanya paling dihindari untuk kegiatan-kegiatan hajatan dan yang lainnya. Ya, Selo sama apalagi Suro. Atau yang di dalam bahasa Arab yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sesungguhnya itu adalah bulan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengistimewakan 4 bulan tersebut dari 12 bulan yang Allah telah ciptakan.
Yang Allah berpesan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan tersebut. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang beramal soleh di dalamnya. Menunjukkan bahwa bulan-bulan tersebut adalah bulan yang mulia, bukan bulan yang mengerikan, bukan bulan yang menyakitkan, bukan bulan yang penuh mara bahaya, bukan bulan penuh dengan bala, bukan bulan penuh dengan kecemasan, kesengsaraan. La, itu adalah bulan haram, bulan istimewa yang Allah lipat gandakan pahala kebaikan, dan ya Allah mewanti-wanti agar kita tidak berbuat kezaliman di dalamnya, yang Allah pun ya berwasiat di dalam ayatnya tadi. Kemudian lebih khusus daripada bulan haram, kita berada di bulan Dzulhijjah, berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sumpahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr. Demi fajar, demi waktu fajar, demi waktu salat subuh, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Sahabat Abdullah bin Abbas membawakan sebuah hadis yang artinya menunjukkan bahwasanya yang dimaksud 10 malam yang Allah sumpah dengan waktu 10 malam adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari, ma min ayyamin, tidak ada hari yang mana al-amalus salih, amal saleh apapun bentuknya. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum amal saleh, dan kita mengetahui bahwasanya amal saleh beraneka ragam. Apapun yang bisa kita lakukan dan itu adalah amal saleh, maka kita jaga dan kita tingkatkan di hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena Rasul bersabda, al-amalus saleh ahabbu ilallah, Allah paling mencintainya min hadzal ayyam, dari hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di pembukaan kajian pagi hari ini, setidaknya kita bawakan sebagai seorang muslim, muslimah yang cerdas, maka kita mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan demi memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para ulama meringkas diantaranya ada 6 hal yang apabila kita melakukan di bulan Dzulhijjah ini, sungguh sangat banyak pahala yang akan kita raup dan kita dapatkan. Yang pertama adalah berpuasa. Berpuasa secara mutlak, ya, atau memperbanyak puasa. Tidak ada ya harus 3 hari, harus 4 hari lah. Kalau memang dari kemarin sudah puasa, alhamdulillah, mulai hari ini puasa, alhamdulillah. Belum puasa, mulai besok. Yang jelas memperbanyak puasa. Ketika kita mungkin tidak mampu memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka setidaknya kita berazam untuk menunaikan puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau lebih dikenal dengan puasa Arafah. Rasulullah SAW bersabda, ahtasibu Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wa sanatal lati ba'daha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah puasa yang mana Rasulullah SAW berharap memberikan informasi kepada kita semuanya dan menghabarkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Nah,
puasa satu hari Allah hapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Masya Allah. Adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Nah, jadi ini harus kita azam, kita tekad bulat untuk bisa puasa tanggal 9. Kalau ada udzur bagaimana? Ketika kita ada udzur dan kita sudah bertekad dan berazam, pernah kita sampaikan, kita bahas di pertemuan awal-awal dahulu, bahwa siapa yang telah berniat dan berazam di atas kebaikan, maka Allah akan catat kebaikan tersebut walaupun kita tidak bisa melakukannya, karena kita sudah berazam. Jenengan sudah memperbanyak puasa dari tanggal 1, Masya Allah, tanggal 2 puasa, tanggal 3 puasa, sampai tanggal 8 habis buka maghrib, ya qadarullah, ya libur, ya waduh waya Arafah malah tidak bisa puasa. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat panjenengan puasa, karena sudah berazam menjaga puasa tersebut. Akhwatu fillah azzajallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ringkasnya yang kedua, setelah bab puasa adalah memperbanyak at-takbir, ya, dan zikir-zikir yang lainnya. Takbir yang dimaksud adalah takbir yang mungkin lebih bisa kita tangkap atau lebih bisa kita fahami. Bahwasanya takbir yang dimaksud adalah takbir hari raya, ya, takbir hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd mutlak. Ya, panjenengan sambil aktivitas, ya, bertakbir, ya, tidak harus keras-keras, apalagi wanita, ya, nggak harus kenceng-kenceng, apalagi pakai speaker lah. Bertakbir, ya, sebagai zikir disunahkan. Di antara yang melakukan hal ini adalah sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Umar melakukan atau melantunkan takbiran itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Berangkat ke pasar takbiran, laki-laki suaranya lantang sampai pasar didengarkan manusia. Akhirnya manusia, ya, bertakbir karena melihat amalan siapa? Sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya di dalam aktivitas takbiran, ya, tidak ditentukan, ya, di waktu-waktu tertentu lah. Namanya takbir mutlak ataupun takbir muqayyad. Takbir muqayyad atau waktunya yang telah ditentukan adalah takbiran yang kita baca selepas sholat 5 waktu, sebelum zikir, ya, sebelum zikir yang lain. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salat langsung takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Beberapa saat dengan takbiran terlebih dahulu, baru yang lainnya, zikir yang lain. Ini namanya muqayyad. Kapan dilaksanakan yang seperti ini? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Jenengan puasa Arafah, setelah sholat subuh, jenengan zikirnya yang pertama adalah takbiran terlebih dahulu. Mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai, ya, setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah atau terakhir hari tasyrik. Ini namanya takbir muqayyad, ya, bagi kita semua yang di sini, alias yang tidak melakukan ibadah haji. Adapun orang yang berhaji, maka takbir muqayyad dimulai setelah sholat zuhur pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Dzulhijjah di sini hari raya. Ya, maka yang di sana, setelah sholat zuhur tanggal 10 Dzulhijjah melakukan takbir muqayyad, yaitu setelah sholat 5 waktu, zikir yang pertama adalah takbiran. Ini tentang takbiran. Jadi kalau dulu kita masih kecil gitu, takbiran bukan waktunya kan dimarahi gitu. Nyamuk powe, nggak boleh. Nah, ternyata kita kesini kita belajar bahwasanya untuk Dzulhijjah, bahkan dimulai tanggal 1 Dzulhijjah sudah boleh takbiran secara mutlak, secara umum.
dengan aktivitas sambil bertakbiran. Nah. Kemudian yang ketiga, setelah memperbanyak puasa, menjaga puasa Arafah, kemudian takbir, tahmid, tahlil, ya, dan zikir-zikir, maka amal yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah adalah ketika tanggal 10 Dzulhijjah, itu apa? Berkurban. Ya, dan kurban ini panjang pembahasannya, intinya satu hewan kurban mencukupi satu keluarga. Adapun yang mampu, ya, maka boleh mengeluarkan lebih dari satu hewan kurban. Panjenengan tumbas sapi setunggal terlalu mampu, beli 3, satu untuk masjid rumahnya, nggih, satu untuk jamaah SLG, satu untuk pondok Salman, gitu. Nanti lek jamaah SLG beli sapi dhewe lek repot, bingung nanti. Neng tinggi nih. Nah, jadi tidak terbatas harus 1 ekor. Jadi boleh, ya, boleh bagi yang kelebihan rezeki, ya Allah titipkan kepadanya menyembelih lebih dari 1 ekor. Adapun bagi yang pas-pasan, maka 1 ekor mencukupi satu rumahnya. Ya, satu rumahnya tergantung apakah di dalam rumah itu, ya, keluarganya ada 5 orang, ya, ataukah lebih dari 5 orang. Ya, satu rumah. Nanti wong hitungannya, satu keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, pahalanya buat mereka. Adapun kalau berpatungan, ya, maka untuk unta 10 orang, untuk sapi 7 orang, dan kambing tidak ada patungan. Tumbas kibas 1 juta wis 500-an, mboten saged nggih. Wong kalih kan unta 10, sapi 7, wedhus wong 3, mboten. Niku lek kita ngitung-ngitung kira gitu. Unta 10 orang, sapi 7 orang, lek wedhus oleh wong 3 ya. 300-an wong 3. Mboten, nek mboten sederek saged nggih, niat saja semoga Allah mudahkan urusannya tahun depan bisa berkorban. Allahumma amin. Nah, kemudian yang keempat, setelah berkorban, untuk berkorban ancamannya luar biasa dari Rasulullah SAW. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki di hari-hari kurban dan dia tidak mengeluarkan kurbannya, tidak mengeluarkan hewan kurban, maka jangan dekati musola kami, kata Rasulullah SAW. Amalan yang mulia yang dilakukan di bulan Dzulhijjah yaitu ibadah haji, sebagaimana yang telah dilakukan saudara-saudari kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah haji, semoga Allah terima hajinya menjadi haji yang mabrur. Bagi saudara-saudari kita yang lagi menunaikan haji, semoga Allah mudahkan urusannya dan memberikan haji yang mabrur. Bagi kita yang belum haji, semoga Allah segera berikan kesempatan kepada kita berhaji. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, amal soleh yang kita ringkas, ya, yang bisa dilakukan di awal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amal soleh yang luar biasa. Ketika kita, ya, mendapatkan kesusahan, kesukaran, masalah dan lain-lainnya, maka yang pertama kali kita salahkan adalah diri kita sendiri. Tidak boleh kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberi taubat. Taballahu ala man taba ilaih. Allah memberikan taubat kepada siapa yang mau bertaubat. Ya. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, bagaimana Allah mengampuni dosa kita? Wong awake dhewe gak butuh diampuni kok. Wong kita gak butuh minta ampun kok. Allah itu memberikan ampunan kepada yang minta ampun. Allah memudahkan masalah kepada orang yang minta dimudahkan masalahnya. Makanya Allah perintahkan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah, bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengampuni, minta ampun kepada Allah.
Dari jenengan boten minta ampun, dari mana kita mendapatkan ampunan kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di bulan yang mulia ini bertaubat itu sendiri adalah amal saleh. Maka kita lakukan taubat nasuha di bulan ini, di hari-hari yang mulia ini, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan mamin ayyam, tidak ada hari ora enek dino sing dino kuwi al amalus soleh, amal soleh di dalamnya yang dikerjakan oleh seseorang ahabbu ilallah, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi SAW ya menimpali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Karena setahu mereka amalan paling top setahu para sahabat adalah jihad fi sabilillah. Tetapi kan di bulan haram kan nggak boleh berperang. Jadi para sahabat ya tidak ada ya, makanya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal soleh kan yang paling baik itu kan jihad. Tapi tadi disebutkan amal soleh secara umum dilakukan di hari-hari ini paling dicintai Allah. Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Ya, walaupun jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa raganya dan hartanya, walam ya, dan dia walam yarji bisyai, dan dia tidak kembali dengan apapun, artinya dia gugur di medan perang. Ini sepadannya amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah ya, begitu luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengobrol diskon besar-besaran di bulan Ramadan ya, 2 bulan tidak sampai Allah obral lagi pahala ganjaran di bulan Dzulhijjah. Fafirru ilallah, maka larilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semuanya, Allahumma amin. Dan sesungguhnya amal soleh itu sejatinya berat, wala haula wala quwata illa billah. Makanya ketika ada panggilan adzan hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Dengar kita adzannya itu, masya Allah, masjidnya di samping rumah, tapi dengar hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah ya, masih sering terlambat. Atau yang di rumah masih alang kose, ora kudu ning masjid, sak siutan kas kira menisan mateng wis kadung nyemplung, mbuh nyemplung pumbane, mbuh nyemplung jangane gitu. Nah ibu-ibu di rumah kula mboten ngertos, wis kadung nyemplung, tibake adzan zuhur jam 12, matenge jam 1:30 atau selesai nyucinya jam segitu, akhirnya molor. Maka begitu indahnya ketika Nabi SAW mengingatkan bahwasanya wanita-wanita yang dirindukan surga yang pertama adalah idza shallatil mar'atu khamsaha, seorang wanita jika sholat 5 waktunya, wasamat syahroha, puasa Ramadannya dia ingat selalu ya, wa ata'a zaujaha, dan taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia jaga kehormatannya, qilalaha udkhil jannata ainama syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau inginkan. Masya Allah ya. Jadi amal soleh itu ringan-ringan berat, wala haula wala quwata illa billah. Maka kita tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan amal soleh semuanya, kecuali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih di bab salat, hukmu tarikis salah, hukum meninggalkan salat.
hukum meninggalkan salat kita. Nggih. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Dawud wa Abu Dawud. Yang pertama adalah ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, ya, perjanjian antara kita dengan mereka yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ini adalah salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Ini masya Allah ancamannya luar biasa, ya, bagi yang meninggalkan salat dengan sengaja. Jadi apabila kita mendengarkan hadis-hadis yang seperti ini adalah hadis untuk memotivasi diri kita agar benar-benar menjaga sholat. Ya, begitu luar biasa beratnya ancaman Rasulullah SAW. Jadi hadis-hadis seperti ini bukan untuk tunjuk hidup, bukan. Ya, lihat tanggone kak sholat kafir, nggak boleh. Emane kak sholat, yo kak sholat gak kafir, boten. Buatan tamel ya kafir-kafiran orang lain. Ini untuk kita ketika kita mendengarkan, ya Allah, begitu dahsyatnya sampai seperti Rasulullah SAW memperingatkan kita, ya, wong Islam, wong Muslim beragama Islam kok ora sholat, ini berarti piye toh. Jadi seperti itu. Ini untuk apa? Untuk kita semuanya, untuk peringatan bagi kita semua agar kita lebih berusaha istiqomah menjaga kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya di rukun Islam yang kedua adalah salat 5 waktu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Hampir sama, hampir mirip, ya. Berbeda seseorang muslim antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya, masalah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena seorang muslim dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan sholatnya. Maka kalau dia tidak sholat, dia menunaikan hawa nafsunya, nah, dia tidak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, hamala nafar min al-ulama'i al-kufr al-madhkura fil haditsain ala annahu al-kufr al-akbar, ala annahu al-kufru al-akbar al-mukhriju 'anil millah. Para ulama menyebutkan dua hadis yang dibaca di atas tadi menunjukkan bahwasanya, ya, meninggalkan sholat dengan sengaja al-mukhriju 'anil millah, bahayanya bisa mengeluarkan seorang dari millah, dari agama Islam. Wa qalu, mereka mengatakan, man tarakas shalah faqad kafar. Ini bahayanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Ketika dihukumi, ya, para ulama begitu jeli dan cerdasnya di dalam menghukumi sesuatu. Bahayanya man tarakas shalah faqad kafar. Apabila meninggalkan sholat itu adalah kufur dan keluar dari Islam. Bagaimana efeknya? Idza mata ala dzalika umila muamalat kafir, ya, maka ketika dia nanti meninggal dunia maka akan diramut. Nah, bahaya demikian, dirawat seperti orang kafir. Fala yuwassal, gak dimandikan, wala yusalla alaihi, tidak disolati, wala yudfin fi maqabir muslimin, wala yudfan fi maqabir muslimin, dan tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin, wala yarithul muslimin,
dan tidak mewarisi keluarganya yang muslim. Bahaya seperti itu kalau benar-benar ya kafir. Wal arjah madza bailaihi jumhurul ulama anna yufarriq bainal jahid wal mutahawun. Ya, maka para ulama mereka berpendapat bahwasanya ya hukum maksimal itu tetap berbeda antara orang-orang yang menentang tidak sholat dengan karena malas ya, maka itu berbeda. Kalau menentang berarti memang dia dipertanyakan agamanya. Yo kowe gak sholat, ya apa to sholat? Sing penting kan yo aku muni muslim KTP Islam wis to. Sholat yo apa gare kesel. Dan dia tahu bahwa hukumnya sholat 5 waktu adalah wajib. Beda dengan yo gak sholat. Ya mau ini enak sak siutan enak turu sik. Beda, berarti dia malas. Maka dan masalah menjasti itu bukan urusan pribadi kaum muslimin, itu adalah urusannya hakim dan qadhi. Kita adalah menyampaikan sekali lagi hadis-hadis di atas adalah untuk apa? Untuk memberikan cambukan bagi hati-hati kita dikala kita malas menunaikan kewajiban, di antaranya adalah kewajiban sholat. Ya. Jadi bukan untuk tunjuk hidup. Ketika kita mulai malas sholat, ya Allah, ancamannya begitu. Ya, ancamannya mantarokat sholat faqad kafar. Nabi SAW menyebutkan sebagai kata kafir, bahayanya ya Allah. Na'udzubillah. Jadi kita pun kembali semangat untuk menunaikan sholat. Ayolah akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Membahas tentang masalah sholat, maka tidak terlepas membahas tentang masalah syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Sifatul wudu wa tayammum wa sifatus shalah wa wujubul jamaah. Bersuci ada dua. Yang pertama adalah asal bersuci, yaitu dengan berwudu menggunakan air, dan yang kedua adalah berwudu tidak menggunakan air. Tayamum. Yang pertama berwudu menggunakan air, yang kedua adalah tayamum. Ya. Tayamum itu bukan berwudu dengan pasir, bukan. Nanti kumur-kumur pasir, boten nggih. Bertayamum sebagaimana telah kita sampaikan ya, para ummahat untuk mengadakan sesekali waktu ya bisa mengadakan praktek wudu dan tayamum di antara panjenengan ya. Bisa saling mengoreksi mana yang bisa dibenarkan dan mana yang harus diluruskan agar wudu dan tayamumnya bisa sempurna. Adapun di dalam masalah wudu, hadis yang paling lengkap ya disepakati oleh para ulama tentang masalah wudu adalah hadisnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Hadis tentang berwudu yang paling lengkap dan paling sempurna adalah hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mana Utsman bin Affan mengajarkan kepada Humran ya, mengajarkan kepada Humran cara langsung berwudunya Rasulullah SAW, dan di akhir ketika beliau mengajarkan kepada Humran, Rasul mengatakan beginilah wudunya Rasulullah SAW secara singkat. An Humran maula Utsman, dari Humran maula Utsman radhiyallahu taala anhu, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda. Adalah Utsman ibnu Affan ya menghadirkan sebuah tempat wudu dan berwudu. Fa ghasala kaffai thalatha marrat. Maka mula-mula Utsman bin Affan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali ya, disela-selai dan terus dibersihkan selama 3 kali. Tsumma tamatmadha wastantara.
kemudian ya berkumur-kumur dan istinsar. Nah, ini bisa dibayangkan bagi yang sudah mengetahui tentang wudhu dan nanti bisa mempraktekkan dan membagi ilmunya kepada yang belum tahu. Apa tamat-tamat buat istinsar? Tamat-tamat berkumur-kumur istinsar, memasukkan air ke dalam hidung secara langsung ketika memasukkan air ke dalam mulut. Ya, masuk ke mulut juga ada yang masuk ke hidung. Ya. Kemudian ya kumur-kumur, ya, dibuang airnya. Lawan dari istinsar adalah istinsyak, dikeluarkan air yang dalam hidung tadi, ya, dikebreskan. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Ya, apa yang dinamakan wajah? Semua yang kelihatan dari depan itu. Ya, wajah. Jadi yang tidak tumbuh rambutnya itu wajah. Jadi jenengan ya sibakkan apa namanya, kalau pakai jilbab itu jangan sampai ada yang ketutupan gitu. Ya, jadi kulit-kulit yang tidak ada rambutnya itu wajah semua. Dibasuh 3 kali. Ya, kalau laki-laki sampai bawah, kalau punya jenggot sampai menyela-nyelai jenggot termasuk sunnah. Summa ghasala yadahul yumna, kemudian mencuci tangan kanan ilal mirfaqi salasi marrat, ilal mirfaqi salasa marrat, sampai ke siku 3 kali. Summa ghasala yadahul yusra, kemudian mencuci yang kiri 3 kali, seperti itu. Summa masaha ra'sahu, ya, kemudian ya membasuh kepalanya, ya, dengan cara mengambil air sedikit, kemudian membawa 2 jari telunjuk ditempelkan, dibawa ke belakang sampai tengkuknya, sampai paling belakang, ujung tumbuh rambut yang paling belakang dibawa ke depan, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam telinga dan ibu jari jempol itu ibu jari bukan? Nggih ya. Ibu jari atau jari jempol yang berada di luar daun telinga. Sret dari bawah ke atas. Nah. Tsumma ghasala rijlahu al-yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Kemudian ya mencuci atau membasuh kaki sebelah kanan sampai mata kaki, ya 3 kali. Kemudian yang kiri juga 3 kali. Itu wudunya Rasulullah SAW yang diajar kepada Utsman dan diajar kepada Humran dalam hadis yang paling lengkap tentang wudu. Adapun secara gamblang sudah disebutkan semua anggota badan yang dibasuh ketika wudu adalah 3 kali, kecuali ketika membasuh kepala hanya 1 kali. Ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala ketika mengajarkan kepada Humran setelah berwudu dengan cara itu, tsumma qala, Utsman bin Affan mengatakan kepada Humran, ra'aitu Rasulullah SAW, aku benar-benar delok Rasulullah SAW tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Rasulullah SAW wudu niki yo ngene iki lho. Summa qala Rasulullah SAW bersabda setelah berwudu, ngajari Utsman wudunya kayak gitu. Utsman memahami wudunya Rasulullah selesai berwudu bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu dengan wudu yang cara ini, seperti ini, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Summa qama, kemudian dia berdiri, faraka rakaataini, ya, kemudian dia ruku 2 rakaat, maksudnya apa? Salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya, enggak ngobrol ngalor ngidul antara wudu dengan apa? Dengan salat, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan berikan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ketika kita berwudu kemudian langsung 2 rakaat salat sunnah, ya, Allah berikan apa? Ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa. Berarti jenengan kalau sehari wudunya 5 kali, Allah ampuni dosa panjenengan 5 kali gara-gara wudu sempurna. Syaratnya apa tadi? Kemudian salat 2 rakaat.
Apa yang harus kita perhatikan di sini? Yang paling penting adalah sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'iha." Siapa yang wudhu seperti wudhuku, sing kaya iki mau lho. Jadi mungkin sebagian kita, sebagian panjenengan kok ada wudhu, cara wudhu yang mungkin sedikit berbeda. Sekali lagi ini kan pelajaran fikih itu luas. Kok berbeda ya wudhu sing biasanya aku wudhu sing biasanya gak ngono iki carane. Kalau memang jelas ada dasarnya, jelas ada dalilnya, jelas ada nasnya, ya tidak masalah karena fikih cara beribadah, ya. Tetapi Nabi SAW dalam hal ini tadi memberikan sabdanya seperti ini, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya yang diajarkan kepada Utsman yang Utsman lihat tadi, seperti itu tadi urutannya, seperti itu tadi modelnya. Kemudian dia 2 sholat 2 rakaat maka mendapatkan keistimewaan Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Wa kana ulama'una yaqulun, para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang beliau mengatakan, mereka mengatakan hadzal wudu sing model iki asbag ma yatawadda bihi ahadun lis-shalah, adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang sebelum salat. Kemudian setelah selesai berwudu, di antara sunnah-sunnah berwudu, ya, diawali dengan bismillah, kemudian berdoa setelah wudu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, dan sebagainya daripada doa-doa wudu yang beraneka ragam yang jenengan hafalkan, ya, tidak wajib kalau dibaca alhamdulillah. Maka setelahnya adalah wajib an yataqaddam ala hadhil af'al an-niyah, kemudian niat untuk sholat, ya, niat untuk sholat, konsentrasi, tumak nina, jenengan badhe bermunajat kepalian Allah Subhanahu wa taala, ya, mau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dihindari hal-hal yang akan mengganggu kehusuan sholat. Contohnya napa Bu? Lalek ngenget jangan dipateni riyen nek badhe sholat. Nggih, nanti pas peneh jenengan jamaah nggih, kalih yogane kok yogane lek imame rada dawa ngono. Bae ambune apa kuwi mau. Tibae ngenget jangan dereng dipateni nggih, dimatikan dulu kompornya. Itu namanya apa? Menghindarkan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan salat. Wis ngertos suarane geluduk gler salat zuhur lagi 3 rakaat, beh kuwi koyoke wis lekas udan. Beh kuwi koyo lekas udan. Salat moga. Akhirnya rakaat keempat cenduk salam. Nah, akhirnya berkurang tumakninanya. Jadi sebelum sholat angkat jemuran terlebih dahulu dan lain sebagainya, hal-hal yang mengganggu kehusuan sholat. Nah, atau panjenengan yang mungkin anaknya masih kecil-kecil, anaknya dalam keadaan bangun ditaruh di atas dipan misalnya, ditinggal sholat juga bener, ikut gelundung ora, taruh di bawah. Nih. Jadi hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan sholat kita harus dihindari terlebih dahulu. Itu bagian daripada niat. Niat kita ingin khusyuk di dalam sholat. Kemudian, ya, hafizallahu taala, penulis kitab ini menyebutkan wan niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Ya, niat itu letaknya di hati. Jadi panjenengan konsentrasi, ya Allah, sudah niat. Kemudian la yusra'u an yaqul mutawaddi, ya, tidak disyariatkan untuk dilafatkan atau diucapkan. Ya, kami tidak membahas masalah ini, hanya membaca kitab ini, ya. Di kitab ini Syekh lebih menguatkan bahwasanya
niat itu berada di dalam hati dan tidak disyariatkan untuk dilafalkan. Indama idza aradal wudu istahdara niyyah fi qalbi fan niyyah mahalluha al-qalb. Ketika seorang akan berwudu pun dia harus menghadirkan niat dalam hati dan niat itu letaknya di hati. Tsumma yaqul, kemudian dia membaca bismillah. Ya, kemudian dia membaca bismillah. Sifatut tayammum. Berwudu sudah lancar, sukses, tinggal praktek nih. Sekarang masuk tayamum. Faida faqadar rajul ma. Ya, jika seseorang kehilangan air, airnya yang dihilang, maksudnya tidak mendapatkan air. Kadang-kadang begitu, membaca kitab, ya tidak tahu, maunya buka kamus toh, fakoda hilang. Ada yang menerjemahkan mati. Kalau airnya mati, urip lah bahaya. Faida fakodar rajulul ma. Ketika seorang tidak mendapatkan air, yaitu air bersih untuk berwudu, maksudnya air yang suci dan mensucikan. Karena air itu ada dua, ada air yang suci, ada air yang suci dan mensucikan. Air suci contohnya nopo nggih? Teh, kopi ini kan suci. Mboten najis dengan njuk. Kutan nggih mboten najis. Tapi mosok nggih wudu mboten saged. Harus kita berwudu dengan air yang mensucikan, al-mutahhir. Nah, ketika seseorang tidak mendapatkan air yang bisa menyucikannya, tidak bisa untuk dipakai berwudu, maka apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau dia tidak dapat air, maka bertayamumlah. Wa tayammum darbatun wahidatun alal ard. Nih caranya. Tayamum itu caranya adalah menepukkan kedua telapak tangan di atas bumi. Bikafaihi. Plak 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 plak. Summa yamsahu. Apa ya, lengket-lengket ya dibersihkan dulu, plek boten duwe bol gitu, boten gitu. Summa yamsahu wajahu wa kaffaihi. Kemudian dia membasuh wajahnya, kemudian kedua telapak tangan. Ya, jangan dipikir dengan apa? Dengan pikiran kita. Lah wudu aja mulutnya dulu. Lah ini kok langsung wajah saat. Lah syariatnya ngoten. Ya, wajah dulu baru kemudian kedua telapak tangan. Ya. Itu caranya tayamum. Wambil nggih? Wambil. Kalau di pesawat nggih. Ya, yang ada di situ yang dibuat ditapakkan. Enggak usah sanu wedi ya. Nanti mau umroh atau mau keluar negeri, gara-gara di sini tadi pelajarannya adalah menapakkan di atas tanah, kemudian naik numpak pesawat sangu lemah di kita ya mau mboten. Ya, semampunya ya ditapakkan di kursi atau di mana. Ya, di situ ada debu kan. Ya. Wallahu a'lam. Fattaqullaha mastata'tum. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Masuk kepada bab terakhir tentang masalah sholat. Adapun praktek sholat ini lagi-lagi kembali kepada tim SLG Akhwat Mengaji, ya, wudu, tayamum dan praktek sholat, maka harus ada waktu sendiri untuk prakteknya. Kalau memang digunakan hari Rabu, nggih monggo. Kadang-kadang jangan ngaji terus, jadi kumpul untuk praktek wudu, tayamum dan praktek sholat. Tidak mengapa, itu adalah belajar. Alhamdulillah. Jadi kita tidak membahas tentang masalah itu, kita langsung ahkamu, ya, hukum sholat berjamaah. Ya, hukum sholat berjamaah ini adalah sebagaimana telah dibahas ya sebelumnya secara ringkas.
hukumnya adalah wajib. Jumhur ulama hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Ya. Adapun bagi wanita, ya, disumanggakan kali Nabi SAW, monggo kalau mau ke masjid, ya, tetapi harus diperhatikan syarat-syaratnya, ya, untuk tidak bersolek, ya, tidak berharum-harum, ya, dan lain sebagainya. Para lelaki kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menghalangi para wanita pergi ke masjid. La tamna'u ima'akumul masajid, jangan halangi iku, ya, ibu-ibu naik masjid gak oleh. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW, sebenarnya mereka tahu, ya, wa buyutuhunna khairun lahunna, sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Maka monggo kersa panjenengan yang sudah ngaji, ya, bahwasanya boleh sholat di masjid. Nabi SAW menyebutkan dan sholat di rumah-rumah mereka para wanita itu lebih baik. Ya, kita mau cari yang mana silahkan. Ya, ataukah kita sholatnya di rumah di waktu-waktu tertentu di masjid, ya, monggo. Tidak dihalangi atau tidak boleh menghalangi selama, ya, tidak melanggar apa-apa yang harus ditinggalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Terakhir bab sholat setelah sholat jamaah, sebelum masuk bab zakat, ada, walaupun ini konteksnya kita ada kajian ummahat, tapi kita selesaikan bab sholat, yaitu tentang apa? Sholatul Jum'ah, sholat Jumat. Karena kita juga ketahui bahwasanya di sebagian masjid sholat Jumat pun, ya, para wanita hadir untuk menunaikan sholat Jumat di sebagian masjid. Secara umum, sebagaimana sholat berjamaah, sholat Jumat ini adalah kewajiban bagi laki-laki, ya, kewajiban bagi laki-laki. Dan seorang laki-laki yang sudah menunaikan sholat Jumat, maka dia tidak menunaikan sholat zuhur. Adapun wanita yang hukum asalnya adalah sholat di rumah, ketika hari Jumat maka dia sholat Jumat atau sholat zuhur? Sholat zuhur, ya. Jangan mengadi-ngadi, jangan mengada-ngada pengen double aku, niati sholat Jumat 2 rakaat kemudian sholat zuhur. Wedok iki mangga menang, sholat zuhur neng omah wis gugur, pengen sholat Jumat. Boten, kalau di rumah tetap sholat zuhur. Bahkan laki-laki pun ketika dia udzur tidak sholat Jumat di masjid, ketika dia safar mungkin, maka apakah dia diwajibkan sholat Jumat? Tidak, dia mengganti dengan sholat zuhur atau kembali ke hukum asal, yaitu sholat zuhur, ya. Tidak kemudian ceramah dewe, khotib dewe, gitu, mboten nggih. Laki-laki, walaupun laki-laki tidak. Nah, dalilnya berkenaan dengan wajib sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kata Nabi SAW, pergi untuk sholat Jumat ini hukumnya wajib kepada setiap yang sudah balik. Ya, laki-laki yang sudah balik, panjenengan gadah putra minimal saat ini kelas 6 SD, ya, atau kelas 1 SMP lah, itu sudah balik insyaallah, maka harus suruh Jumatan, ya, wajib Jumatan, oleh masjid Jumatan. Nah, ya, ketika dia sudah balik. Inna salatal Jum'ati fardhu ainin ala kulli muslimin balighin aqilin hurrin, ya,
dzakarin dzukurin sahihin mukimin. Sesungguhnya salat Jumat itu adalah fardu ain setiap muslim yang balik, yang berakal, merdeka, laki-laki, sahih, sehat, mukim. Ya, ini syarat yang harus dipegang. Mukim. No, mukim lawan dari safar. Lawan dari safar. Jadi kalau safar berarti dia tidak wajib. Mukim bertempat tinggal. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'ah. Ya, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Yang pertama abdun mamlukun. Apa abdun? Budak. Nah, budak yang belum merdeka. Kalau memang dia ya tidak bisa sholat, tidak diwajibkan Rasul SAW. Ausobiyun atau anak-anak, berarti belum balik, nggak wajib anak-anak. Au imro'atun, Nabi SAW menyebutkan, atau wanita. Plong ya, betul wajib Jumatan ya, plong. Au maridun, atau orang sakit. Wa qala sallallahu di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, laisa ala musafirin jum'atun. Ndak ono bagi musafir itu Jumatan. Enggak ada Jumatan bagi orang yang berpergian jauh atau safar. Berarti lebih baik salat Jumat atau tidak salat Jumat. Nabi SAW mengatakan laisa ala musafir Jumat. Tidak ada bagi orang musafir itu Jumat. Dilihat lah kita safarnya ke rumah temen, rumahnya samping masjid, mosok ya ora Jumat. Jadi hadis Nabi SAW tadi tidak menunjukkan larangan. Jadi bagi musafir yang dia mau Jumatan dan bersalat Jumatan maka disumanggakan ya. Jangan peh musafir ya tidak Jumatan wong ning sampinge masjid. Wallahu taala a'la wa alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita selesaikan secara ringkas tentang bab salat. Ya, saya tidak baca semuanya. Kalau kita baca semuanya bab salatnya panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan tema kajian kita di pertemuan yang akan datang dengan masuk di poin rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat. Ar-ruknu tsalitsu az-zakah. Rukun Islam yang ketiga yang kita bahas di pertemuan yang akan datang yaitu tentang zakat. Nggih pas, kula wau mlebete kan jam 8.40. Saya sengaja jadi materinya ya sampai 8.9.40 tibake pas ora delok jam udah masyaallah. Soalnya namun setunggal ini nggih, alhamdulillah segera ditutup berarti. Masih nulis Ustaz. Oh, masih nulis. Bismillah, izin bertanya Ustaz nggih, monggo. Bagaimana kita menyikapi perbedaan penetapan hari raya Idul Adha ini? Terus puasa Arafahnya kita ikut yang mana? Ikut yang mana? Ikut bojone dhewe-dhewe. Ngesakne no nanti lek masih poso sampean mboten poso. Wallahu a'lam, ini permasalahan yang panjang ya. Cuman kami tadi malam rapat ya bersama mudir kami Ustaz Abdul Azim Al-Ghoyami. Intinya ya lebih daripada permasalahan masalah perbedaan hari raya dan puasa yang beberapa tahun terakhir terlihat ya, dan ini merupakan bukan hal yang baru ya, ini adalah bukan hal yang baru ya. Beliau memberikan nasihat kepada kami tadi malam ya, terlepas dari perbedaan-perbedaan itu kita adalah menjaga lisan kita ya, menjaga lisan kita, yaitu apa? Untuk tidak terbawa arus yang aneh
aneh, kurang lebih demikian. Ya. Bagaimana menyikapi? Ya. Sebagai kalau ini bagaimana menyikapi berarti ya sikap kita, sikap kami adalah bagaimana kita tetap berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah kaum muslimin. Ya. Adapun kepada saudara-saudari kita yang mana ada perbedaan, ya maka kita tetap berlapang dada, ya tidak boleh apa mengarahnya, bukan menyaw yes monggo ngoten lah, monggo. Adapun bagi kita yang lebih kami pegang merasa tidak, yaitu bagaimana kita berhari raya dan berpuasa bersama pemerintah. Jangan separuh-separuh, jangan sepale, maksudnya jenengan ya hari rayanya nanti ikut pemerintah posone di siki lho, niku satu paket, niku satu paket, atau kebalikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan ini pandangan masalah fikih, tentunya pandangan seperti ini adalah luas. Ya. Kalau kami puasa bersama pemerintah kaum muslimin dan berhari raya bersama pemerintah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian ini saya teruskan. Nah, sebagian kaum muslimin, dan kebetulan kami juga berada di sebuah grup, ya grup masjid setempat, itu ada yang mengeser begini. Oh, di Arab Saudi saja duluan. Nah, alhamdulillah di Arab Saudi duluan, ya kurang lebih begitu. Ya kurang lebih. Jadi ini adalah masalah fikih. Kalau kita membawa negara lain, nanti pembahasan fikihnya beda, yaitu pembahasan masalah puasa dan hari raya menggunakan satu ru'yah atau banyak ru'yah. Maksudnya menggunakan hilal satu negara atau banyak negara. Jangan pas ini tok teh podo Arab Saudi melu Arab Saudi, alasannya melu Arab Saudi. Biasanya yo ora lek pas gak podo boten. Jadi itu nanti masalah matlak namanya, tempat ya, apakah satu hilal untuk seluruh dunia ataukah masing-masing negara mempunyai hilal tertentu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Karena perputaran matahari, maka yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, maka ya yang lebih kuat wallahu a'lam adalah masing-masing wilayah mempunyai ru'yah sendiri. Wallahu a'lam. Itu tentang masalah perbedaan, nggih. Monggo. Oh, di sini juga disebutkan ikut pemerintah atau Arab Saudi. Saya nggak baca yang terakhir. Kalau jenengan sak menika haji, wajib ikut pemerintah Arab Saudi. Jenengan di sana kok. Tulisannya ikut sana kok, di sini nggih pemerintah Republik Indonesia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekali lagi, perbedaannya tidak dibawa ke arah runcing. Saling berlapang dada dengan saudara-saudari kaum muslimin. Bismillah, izin bertanya monggo. Puasa di awal Dzulhijjah dengan maaf bayar utang puasa Ramadan, bagaimana dengan puasa di tanggal 9 niatnya bayar utang ataukah puasa Arafah? Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, al-amalus shalih, Rasulullah SAW menyebutkan amal soleh, dan amal soleh adalah beraneka ragam. Sementara puasa Arafah itu ada di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kalau panjenengan punya hutang puasa Ramadan, ketika jenengan tunaikan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, boleh dengan puasa Ramadan. Dalam artian apa? Puasa nyaur hutang, termasuk amal
soleh yang Allah paling cinta, Allah Subhanahu wa taala paling cintai beramal soleh di hari-hari ini. Monggo jenengan ya, tidak mengapa di hari-hari pertama ini jenengan puasa wajib. Nggih. Adapun nanti di tanggal 9 monggo ya bisa puasa Arafah. Tidak boleh niat double nggih. Saya puasa nyorutang Ramadan karo Arafah. Ben oleh oke. Mboten bareng nek wajibe soalnya. Kecuali nanti di Arafah ya, puasa Arafah misalnya kebetulan pas puasa Daud. Ya Allah, aku sudah biasa puasa Daud, maka saya niat puasa Daud dan puasa Arafah. Maka boleh karena sama-sama puasa sunnah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, jadi demikian. Jadi kalau utangnya bisa segera ya dilunasi, alhamdulillah, alhamdulillah. Adapun kalau puasa Arafah tidak puasa Ramadan atau puasanya utang ya, tidak boleh untuk niat ganda. Wallahu a'lam. Nah, puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa tahun lalu dan akan datang. Apakah itu dosa kecil atau besar? Sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya, ketika kita membahas masalah bulan Ramadan, kalau tidak salah, bahwasanya apabila Rasulullah SAW mengatakan misalnya, ya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shama ramadhana imanan ya wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan seterusnya. Ya, maka para ulama bersepakat yang dimaksud atau ketika kita kemarin belajar tentang bab wudu ya, tentang menggugurkan dosa-dosa, maka ini adalah dosa-dosa kecil. Tetapi ada seorang ulama di dalam membahas puasa Arafah, Rasulullah SAW mengatakan secara umum bahwasanya akan menghapuskan dosa yang lalu dan akan datang. Ahtasibu, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ada kemungkinan dosa-dosa besar pun diampuni. Namun secara rumus dosa-dosa besar wa innamal kaba'ir la budda bit taubah. Dosa-dosa besar itu harus ditaubati. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi demikian. Ya, secara umum ya, penghapusan dosa dari amal-amal soleh tertentu adalah untuk dosa-dosa kecil, atau dosa besar harus dengan taubat khusus. Wallahu a'lam. Kemudian soal berikutnya, bila wanita ikut sholat Jumat, apakah niatnya sholat zuhur? Bila wanita sholat Jumat, nggak bisa sholat Jumat Allahu Akbar, imamnya cuma 2 rakaat, kemudian kita niat sholat zuhur. Ya. Jadi kembali kepada hadis tentang sholat Jumat tadi, Rasulullah SAW mengecualikan kewajiban sholat Jumat adalah wanita. Berarti yang lebih afdal sholat Jumat atau sholat zuhur? Sholat zuhur. Karena Rasulullah SAW mengecualikan. Kita tidak membahas apakah disyariatkan wanita sholat Jumat. Tentu yang lebih benar dari hadis Nabi yang kita baca adalah wanita lebih disyariatkan sholat zuhur. Pertanyaan cuma boleh atau tidak. Anggaplah boleh sholat zuhur. Ya, anggaplah boleh sholat zuhur. Kalau kita telah anggaplah boleh sholat Jumat, kalau kita lebih mengetahui bahwasanya lebih disyariatkan sholat zuhur, akankah kita sholat Jumat sementara kita mengetahui yang disyariatkan sholat zuhur? Tentu tidak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kalau memang sudah sholat Jumat, ini bagi laki-laki sekali lagi, maka sudah tidak sholat zuhur. Adapun bagi wanita, wallahu a'lam, karena hukum asalnya wanita adalah sholat zuhur. Karena ini adalah masalah ibadah. Wallahu a'lam. Adapun kalau dia sholat Jumat, dia sholat zuhur, ini tidak boleh. Ya,
Jadi dia menggabungkan melu neng masjid salat 2 rakaat karena ngerti nih keutamanya syariatnya ada salat duhur, maka dia niatnya salat duhur ya, maka ini tidak boleh. Jumatan ya Jumatan, cuman masalahnya yang lebih disyariatkan adalah salat duhur. Kalau salat duhur tidak salat Jumat, wallahu a'lam. Sholat duhur lagi Pak ya. Bukan salat duhur lagi, wallahu a'lam. Jadi kalau laki-laki lewat salat Jumat nggih sampun. Kalau kalau perempuan kan hukum asalnya yang disyariatkan adalah salat duhur. Kalau sudah salat Jumat, kalau melihat laki-laki tidak salat duhur ya sebenarnya tidak salat duhur. Tapi kan kita tahu yang lebih utama yang mana, salat duhur apa salat Jumat? Salat duhur. Masa jenengan melakukan sesuatu yang tidak lebih disyariatkan begitu. Wallahu taala a'lam wa nanti digali lagi atau dibuka lagi atau ditanyakan kepada yang lainnya. Adapun yang penggabungan tadi yang saya garis bawahi adalah penggabungan ikut sholat Jumat tidak boleh diniatkan sholat duhur, ini tidak boleh. Itu penggabungan tidak boleh. Jenengan tumut Jumatan niatnya sholat duhur, ini mboten mak. Wallahu a'lam. Salat duhur mawon toh. Nggih, salat duhur mawon nggih. Nggih, ngoten lho. Kan kalau jenengan pengen sholat Jumat atau sholat duhur lagi, itu nanti kan ibadah baru. Kula mboten berani jawab. Ya, wallahu a'lam. Boleh tanyakan ke ustaz yang lainnya. Ben oleh kabeh kan Jumatan ya oleh, duhur ya oleh. Wallahu a'lam.